itu scientific sekali, sains ya, sains. Karena memang sains itu penelitian sains ya itu kekuatannya di metode, kekuatannya di metode. Ya, metodenya ini seperti apa yang diuji itu metodenya. Seperti tadi misalnya menggabungkan unsur A, B, C itu metodenya penggabungannya seperti apa, terus menggunakan teknik penggabungan apa, itu metodenya. Jadi yang dinilai metodenya itu. Nah, kalau di penelitian-penelitian kualitatif itu kan enggak, yang dinilai adalah analisisnya. Analisisnya itu sejauh mana dia bisa menghasilkan telaah pembahasan yang menarik. Jadi bukan di metode, tapi lebih ke discussionnya. Diskusinya itu seperti apa di penampilannya itu. Jadi kalau cuman membahas A, tampilkan ayat-ayatnya, itu ya itu ya nggak diskusi ya, tapi ya, khutbah itu ya. Itu jadi di IAT dan jurnal-jurnal yang lain itu lebih menggunakan metode apa 3P tadi pendahuluan, pembahasan dan penutup itu. Intinya saya kira di itu sih pendahuluan kita harus bisa meyakinkan bahwa topik ini menarik, kenapa kok penelitian tulisan ini diteliti, ditulis, kenapa alasannya, terus kemudian menyinggung penelitian-penelitian yang sudah ada, terus distatementkan bahwa tulisan yang sudah ada itu belum menjamah apa yang akan saya tulis atau hanya menggunakan kerangka A tapi belum menggunakan kerangka yang ini yang asumsinya ketika digunakan kerangka ini itu menghasilkan uh, pembahasan atau hasil penelitian yang berbeda. Pembahasan itu nanti sangat cair ya, bahasanya itu seperti apa itu tergantung analisis kita dan sejauh mana kita mencari data-data tersebut dan diolah gitu. Terus kemudian kesimpulan ya, ya sangat cair lah ya itu. Oke, sebelum saya tutup Pak Nur Haidi itu yang dosen saya dulu ya. Dosen saya di Jogja, sekarang ya di Jakarta itu pernah bilang gini, penelitian itu kalau menulis itu sebenarnya di penelitian sosial ya umumnya ya, itu ya nulis aja kayak kayak nulis apa namanya uh, nulis-nulis biasa ya, bisa dikatakan ya cerpen tapi nggak cerpen lah ya. Kalau cerpennya terlalu ya itu bisa menjadi satu kalimat tersendiri, nggak seperti itu ya, nulisnya cair tapi argumentatif dan ilmiah, ada argumentasinya, tertata, strukturnya tertata tapi tulisannya santai. Tulisan itu yang bagus ya santai tapi tertata dan argumentatif. uh, ya gitulah ya. Bagaimana gambarannya ya, silahkan banyak membaca karena dengan membaca itu nanti kalian bisa mengenali uh, apa namanya teks-teks artikel itu ya, artikel-artikel itu kira-kira ini artikelnya bagus apa enggak itu uh, apa itu kalian nanti bisa menilai. Jadi setelah setelah banyak membaca tentunya ya. Oke, saya kira itu silahkan bisa kita santai aja ya sambil tanya ya. Saya buka chat tadi. Ya, Saihab ya betul. Saihab. Itu link untuk mencari apa namanya artikel-artikel gratis gitu ya. Saya ada di Warkop. Oke. Ya, silahkan yang mau bertanya. Kita santai model santai aja ya. Kayak kayak nggak dosennya lah itu, santai aja gitu kita. Oke, baik teman-teman, kalau ada yang pengen bertanya, dipersilahkan mau raise hand atau lewat kolom chat juga bisa. Oke, ditunggu teman-teman ya. Ya, silakan. Sepertinya Mas Hilmi mau nanya ini.
Belum ya. Oke Pak, ini ada titipan pertanyaan ya. Ya, Oke, yang pertama, bagaimana kiat-kiat mencari isu yang sedang aktual dan menarik untuk dijadikan judul jurnal? Barangkali Bapak bisa memberikan gambaran kepada kami bagaimana mungkin pengalaman Bapak ya ketika memulai menulis jurnal. Karena kadang memulai itu justru bagian yang paling sulit. iya, Nah, iya. gitu. Ya, itu pasti ya, ada writing block gitu ya. Blok-blok maksudnya blok itu terhalang gitu ya. Itu biasanya memulai itu kadang juga agak agak sulit gitu ya. Tapi saya kok termasuk yang yakin ya bahwa setiap dari kita itu pasti nanti pastinya itu eh, disinggahi oleh inspirasi. Saya kok meyakini itu. Jadi setiap dari kita itu pasti disinggahi oleh inspirasi. Entah tiba-tiba atau apa. Nah, inspirasi itu bisa menjadi titik awal kita membuka lembaran-lembaran tulisan atau karya-karya yang terkait dengan apa inspirasi yang kita dapatkan. Gitu. Jadi itu bisa berangkat dari situ yang pertama. Oh, saya kok tiba-tiba pengen meneliti apa ya? Uh, jangan lupa itu ditulis kalau dapat inspirasi. Lupa nanti kalau nggak ditulis. Ya, lupa kalau nggak ditulis. Misalnya tentang apa namanya tipe, apa kemarin saya itu apa ya lupa saya. Yang sudah ada lah ya. Misalnya terkait dengan eh, apa the other ya, konsep yang lain ya, lian itu. Nah, the other ini bagaimana dilihat dari tafsir-tafsir Syiah misalnya. Ya bagaimana tafsir-tafsir Syiah itu merepresentasikan yang lain itu kepada siapa saja misalnya. Apakah hanya non muslim atau orang-orang muslim yang tidak sepaham dengan dia itu juga dikategorisasikan sebagai the other gitu. Nah, the other ini kan masuk dalam kerangka apa namanya SAA ya, studi agama-agama ya, kajian-kajian religious studies gitu ya, ya kajian antar agama itu. Nah, bagaimana ini kita bawa dalam kajian IAT misalnya di tafsir Syiah, demikian juga dengan tafsir Sunni itu. Mereka memahami the other. Nah, tinggal kita cari ayatnya aja itu misalkan dapat inspirasi seperti itu, kita cari ayatnya, terus kemudian kita mencari artikel-artikel yang terkait. Nah, kata kunci itu yang kita harus pinter ya, harus pandai mencari ya kalau berselancar di internet ya. Musuh misalnya musuh the other itu kan sering diartikan dengan musuh gitu ya. Kita bisa mencari enemy Islam, Quran, terus kemudian the other in Quran, the other Islamic culture atau apa itu kita harus bisa mencari-cari dari situ. Nah, kalau kita sudah mendapatkan satu buku atau satu karya terkait dengan topik tersebut, itu sudah luar biasa. Karena karya tersebut pasti sudah mengutip banyak tulisan-tulisan lain. Gitu. Kita satu tapi nanti dapat 10 atau bahkan 20 gitu. Karena satu karya itu pastinya pastinya yang sudah ada dan membahas topik tersebut. Gitu. Jadi itu itu dari inspirasi ya. Dari kedua itu ya kita baca kritis ya, telah kritis dari artikel itu biasanya nanti akan banyak me, apa namanya membuka kita. Oh, ini kok ada yang belum diteliti, ini kok ada yang kurang, ada yang janggal. Bagaimana kelanjutannya diskusi ini itu kita bisa mengembangkan lebih jauh kalau kita membaca, gitu. Membaca. Ya, terus kemudian ikuti kajian-kajian gitu ya. Kajian-kajian ya kayak gini itu nanti kalau sering diselenggarakan itu nanti bisa memberi inspirasi ya. Saya dulu itu ketika di Kerapiak Jogja itu kan di Baitul Hikmah ya di ketika mengaji apa namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran ya. Itu sedikit mungkin cuman berapa paragraf gitu aja, berapa
sering mendapat inspirasi untuk meneliti itu. Dikit tapi sering banyak mendapat inspirasi. Jadi lewat kajian-kajian seperti itu juga uh, bisa menghadirkan inspirasi yang bisa kita tindak lanjuti. Oke gitu. Terus yang terakhir kolaborasi. Nah, kalian punya komunitas seperti ini, itu kalian bisa berkolaborasi. Penelitian itu nggak harus dikerjakan oleh satu otak saja. Nggak harus dikerjakan sama satu itu nggak. Itu terlalu, sekarang trennya itu sudah kolaborasi. Jadi, oke lah, ayo neliti apa itu. Saya punya tema ini, ayo diteliti bersama. Kita bagi job gitu, oke, sampai meneliti apa, coba menelaah ini, aku bagian ini, itu terus nanti udah digabungkan blog itu, terus kemudian ada yang mereview, terus kemudian oke, kalau sudah oke diterbitkan gitu. Jadi kalau satu satu otak satu rasa itu kalau sudah lemes ya lemes gitu. Tapi kalau ada dua atau tiga itu yang satu masih semangat itu bisa memompa yang lain gitu. Jadi itu pentingnya kolaborasi ya di ini, apalagi sudah ada apa namanya, eh, komunitas ya. Nah, sebenarnya penelitian skripsi itu boleh loh, bisa apa, bukan boleh sih, nggak boleh skripsi itu kolaborasi, nggak boleh, tapi sebenarnya bisa dan itu menarik ya. Cuman kan banyak yang disalahgunakan, itu khawatirnya itu cuman itu yang satu ngerjakan yang satu nggak ngerjakan gitu aja. Tapi kalau ini kan kita sudah real ya, nggak ada kepentingan skripsi atau apa gitu ya. Tapi yang penting kita ingin mempublikasi, mendiseminasi satu gagasan tertentu gitu. Itu saya kira uh, bagus lah untuk apa namanya, menindaklanjuti itu, kolaborasi. Misalnya ini satu apa komunitas ini ya, dalam ya, di target aja misalnya, dalam 1 tahun ini kita mau memetakan isu lah ya, petakan isu, dapat 2 isu atau 3, diteliti bareng, 6 bulan itu sudah bisa jadi 3 tulisan, misalnya 3 kelompok gitu ya. 3 kelompok misalnya, 3 orang, 3 orang, 3 orang, itu saya kira sudah cukup ya, atau 4 itu nggak masalah. Meneliti bareng, 6 bulan jadi maksimal ya, direview, ya, digawangi Bu Wildah nanti ya, direview Bu Wildah, oke, kirim ke sana, ke sana, ke sana. Saya kira sangat produktif kalau seperti itu. Dan satu topik di geradak 4 orang itu saya kira bisa bisa lebih cepat lah ya, nggak sampai 6 bulan. Tapi itu lebih lebih enak gitu, lebih lebih enak daripada kita mikir-mikir sendiri, capek-capek sendiri, terus emosi-emosi sendiri. Nah itu kadang apa ya, sulit lah ya. Ya itu salah satu strategi aja yang bisa. Tapi kalau skripsi ya itu masih sifatnya memang apa namanya, belum bisa kolaborasi. Dulu pernah sih kepikiran bagaimana kalau skripsi itu kolaborasi, apalagi kita ini kan sekarang sudah Twin Tower ya. Twin Tower itu kan integrasi keilmuan. Masa integrasi itu hanya dilakukan oleh satu orang gitu kan? Nggak mungkin, itu nggak bullshit gitu kan. Saya misalkan meneliti tentang sains gitu ya. Loh, saya keilmuan saya IAT. Saya mau meneliti tentang bagaimana Quran ini terkait dengan ilmu kelautan. Ya harus kolaborasi dengan mahasiswa ilmu kelautan itu. Nah, itu kan harus ada kolaborasi. Satu skripsi dibikin oleh 2 orang itu. Seharusnya implementasi dari Twin Tower ya harusnya bisa ke sana gitu. Cuman kan ya mahasiswa itu seringkali kan lebih progresif ya, lebih progresif. Jadi memanfaatkan yang apa, memanfaatkan apa peluang-peluang kayak gini itu kadang yang tidak kita inginkan seperti itu. Oke gitu. Jadi eh, yang semula kita pengennya ideal, kolaborasi, tapi hasilnya nanti malah nggak kolaborasi, tetap individu, itu kan yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi sebenarnya menarik model-model seperti, dan itu sudah dilakukan oleh banyak kampus di luar sana ya, termasuk menerbitkan artikel skripsi dengan dosen pembimbing.
Itu saya dulu sudah bersuara sejak tahun 2016 itu. Tapi banyak yang kurang setuju. Banyak yang kurang setuju. Itu ada yang itu dosen keset itu mau cuman nampang apa namanya di jurnal itu. Tapi kan nggak gitu sebenarnya. Andaikan di misalnya di IAT semester ini itu ada 20 mahasiswa yang lulus gitu ya. Ya taruhlah 10 itu bisa terbit di jurnal gitu ya. Itu kan citasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel kan sudah lumayan nambah 10 artikel baru gitu. Kalau apalagi Google Scholar itu kan nambah itu apa namanya dosen-dosen di UINSA itu kan nama produktivitasnya itu sangat tergenjot sekali. Tapi dulu karena apa namanya umumnya itu kan skripsi itu yang menggarap mahasiswa, jadi dosen itu hanya tempat diskusi ya. Sekarang model kolaborasi itu kan banyak ya. Ada yang ya memang kita membutuhkan apa namanya diskusi dengan dosen tersebut. Nah, dosen tersebut itu bisa bisa jadi penulis kedua, penulis ketiga karena memang ada kontribusi terhadap artikel yang saya tulis gitu. Terus kemudian apalagi kalau sejak awal itu sudah diniatkan untuk terbit ke jurnal itu pasti harusnya pembimbingannya itu lebih maksimal gitu loh maksud saya. Kalau oh ini bagus ini nanti bisa terbit ya berarti bimbingannya itu lebih maksimal gitu. Karena ini nanti tidak hanya berhenti di rak buku perpustakaan tapi bisa sampai diterbit ke jurnal maka pembimbingannya harusnya lebih maksimal. Itu jadi tapi sekarang sudah mulai sudah mulai cair ya. Sudah beberapa itu sudah menerbitkan ya skripsi itu diterbitkan dengan dosen pembimbingnya itu ya alhamdulillah itu kan. Um, Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang tanya lagi, silahkan. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada beberapa yang tanya di kolom chat. Oke, Mungkin yang oke, pertama boleh ini ya. akan saya bacakan dari Mas Rafli. Nah, Masya Allah ini pertanyaannya, Pak mau tanya sekarang ini banyak tren jurnal Sinta 2 itu yang hanya menerima artikel berbahasa Inggris dan Arab. Nah, pertanyaannya apakah memang pihak jurnal mengoreksi betul tulisan bahasa Inggrisnya atau tidak ada pengecekan sehingga artikel yang berbasis translate Google bisa masuk? Apakah demikian, Pak? Katanya. Apakah Ya, grammarnya itu dicek betul-betul atau tidak? Kemudian yang kedua, satu kemudian dulu aja ini. oh iya, baik. Satu dulu ya. Oke, yang Mas Rafli ini ya. Ya, memang sekarang banyak trennya jurnal Sinta 2 itu pengen lompat ke Scopus ya. Jadi menggunakan bahasa Arab, Inggris lah biasanya Inggris. Arab itu masih jarang, bahasa Inggris. Memang ya, dulu itu ya, jurnal Quran, Quranic Studies yang Sinta 2 itu hanya dua di Indonesia. Satu Mutawatir, satunya lagi jurnal apa? Suhuf. Suhuf ini yang mengelola Kemenak itu uh, apa? Litbang apa itu ya. Pokoknya pusat lah ya. Dan itu sumbernya resource-nya itu sangat melimpah kalau jadi penulisnya kalau nulis itu dikasih uang limited edition gitu ya. Jadi sumbernya ya limited gitu. Jadi ya apa adanya itulah. Maka sekarang Sinta 2 Quranic Studies itu saya kira itu lebih luas ya jangkau itu ya ke jurnal-jurnal keislaman itu saya kira lebih luas itu. Tapi kalau Quranic Studies itu saya lebih spesifik. Sinta 2 itu ada 5 kalau nggak salah. Mutawatir, Suhuf, Al-Quds ya, Al-Quds terus kemudian di Bandung itu ada satu, terus Jogja, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu ya. Itu jurnal lama sekali. Jurnal lama sekali. Tapi baru Sinta 2 kemarin. Setelah diolah sama Mas Mahbub ya. Mas Mahbub itu dulu dosen di tapi migrasi ke sana ya. Dosen di sana sekarang. Itu setelah diolah sekarang
sekarang saya lihat dan kayaknya semangatnya baru di sana, banyak semangatnya baru ya. Kalau Jogja itu khususnya lah ya, dan support dari kampus itu kuat. Nah, oke, terkait dengan pertanyaan tadi itu, nggak semuanya. Di Mutawatir pun juga kita sebenarnya lebih enjoy pakai bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Inggris yang disubmit ke kita itu umumnya bahasanya amburadul, translate apa Google Translate secara karu-karuan pokoknya. Intinya bahasa Inggris. Nggak tahu ya, ada yang punya pikiran seperti itu, pakai bahasa Inggris itu lebih keren itu. Kalau kalau saya nggak juga sih. Kalau bahasa Inggrisnya itu translate itu pernah kita ada yang ngirim ke kita bahasa Inggris. Topiknya oke lah ya, tapi bahasanya saya minta bahasa Indonesia aja. Terbitnya bahasa Indonesia aja lah itu. Daripada bahasa Inggris tulisannya malah nggak jadi apa, nggak enak dibaca gitu ya. Karena ya itu keterbatasan bahasa Inggris itu juga menjadi satu tantangan tersendiri. Saya nggak tahu yang di kalau di IAIN Curup itu Al-Quds itu masih bahasa Indonesia campur ya, Indonesia Inggris gitu. Suhuf masih Indonesia, Bandung masih masih Indonesia, yang Jogja aja ini yang bahasa Inggris. Tapi saya melihat bahasa Inggrisnya itu juga nggak anu ya, apa namanya, kurang maksimal lah ya, kurang maksimal kalau saya lihat itu eh, apa namanya bahasa Inggrisnya. Jadi anu ya, strateginya beda-beda ya. Yang penting ada bahasa yang berbagai negara, karena tujuan mereka punya tujuan untuk mengskopuskan itu. Kalau ke sana ya, mentranslatekan ke bahasa Inggris itu juga lumayan gitu. Sekarang pun dalam bahasa Indonesia kita ngedit aja itu kadang agak kewalahan juga. Gitu. Jadi nggak semuanya pakai bahasa Arab Inggris, mutawatir masih pakai bahasa Indonesia. Dan pastinya harusnya dicek ya, tergantung jurnalnya masing-masing itu. Pastinya harusnya dicek. Masuk kalau hanya submisi oke okay lah ya, tapi nanti kan pasti ditolak kalau tulisannya jelek. Ya itu saya kira itu ya dari untuk Mas Rafli ya. Nggak semuanya kita masih pakai bahasa Indonesia. Bahkan Ya. internasional dulu, jurnal Al Bayan ya yang diterbitkan di Brill ya di Belanda. Tapi itu kayaknya dulu kerjasama dengan Melayu. Itu ada bahasa Melayunya dulu ya. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak itu. Jadi Inggris terus ada Melayunya. Oke. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Faiz. Nah, barangkali dari penjenengan ada bocoran web atau situs yang Mm-mm. wajib dikunjungi oleh anak IAT ketika ingin mencari jurnal, Bapak. Selain jurnal mutawatir. Selain jurnal. Oh ya banyak ya. Apa namanya? Ristek Brin ya, Ristek Brin, Ristek BRIN. Ya, itu kan apa namanya? Kumpulan artikel-artikel yang ada di Indonesia itu di sana. Ya, Ristek saya tulisnya. Coba saya cari sih. Eh, mana ya? Garuda enggak. Garuda Kemendikbud. Oh ini. Oke, linknya itu ya. Itu. Jadi kalian bisa cari artikel Indonesia itu di situ. Kalau yang tulisan-tulisan luar itu linknya banyak ya. Sci-Hub itu banyak juga. Tapi kalau Sci-Hub itu langsung DOI-nya, jadi nomor artikelnya. Misalnya kalian baca satu artikel, terus kemudian
sampean menemukan di footnote-nya misalnya rujukannya, wah ini kok tulisannya kayaknya menarik ini terkait dengan topik yang saya kaji, tapi bahasa Inggris gitu. Sampean cari dulu aja tulisan itu. Oh, ternyata terbit di jurnal apa, berbayar. Sampean cari DOI-nya. DOI-nya masukkan ke Sci-Hub tadi. Sci-Hub. Tadi yang Sci-Hub siapa tadi? Rafli ya. Nanti kursus lah sama Mas Rafli itu pasti bisa itu. Sudah pengalaman pastinya ya. Itu caranya gitu. Jadi kalau website yang eh saya dulu pernah ya sering ya download itu tesis disertasi di kampus-kampus luar itu sebenarnya banyak sekali yang gratis. Tinggal kalian cari. Cuman saya alamat link-linknya nggak tahu. Kata kuncinya gini aja. Kalian mau mencari apa? Quran, women gitu ya. Quran, women, terus cari di Google PDF. Yang penting kalian harus pintar-pintar memasukkan kata kunci. Kata kunci. Oke, itu. Terus izin bertanya apa? Iya itu Pak. Terus ada pertanyaan menarik dari Mbak Yohana Salsabila. Itu faktor apa saja yang bisa menjadi sebab satu jurnal itu gagal terbit di jurnal terakreditasi dan faktor penilaian apa gitu yang menjadi tolak ukur atau pertimbangan jurnal itu bisa diterbitkan di jurnal terakreditasi. Artikel tuh maksudnya. Artikel itu bisa diterbitkan. Oke. Oh ya, yang pertama tentu topik ya. Topik, kalau topiknya itu sudah banyak yang mengkaji, itu paling nggak itu berat. Beratnya itu gini, kita harus bisa menunjukkan bahwa meskipun sama-sama objeknya sama, tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa yang kita tulis ini ada perspektif yang beda loh gitu. Misalnya meneliti tentang Quraisy lagi itu ya, atau Hamka lagi itu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa yang kita tulis itu perspektifnya beda. Apa namanya? Arahnya itu berbeda dengan yang sudah ada. Itu harus bisa kita tunjukkan di latar belakang, halaman-halaman awal. Syukur-syukur bisa muncul di abstrak ya, abstrak. Abstrak ini penting ya. Uh, Abstrak ini tidak sembarang kalimat kita masukkan gitu. Abstrak ini kalimat-kalimat yang penting, yang menarik, yang kita masukkan ke dalam abstrak. Kita meneliti apa, terus kemudian kenapa itu diteliti, terus hasilnya itu seperti apa, hasil-hasilnya itu. Ya itu biasanya kita melihat judulnya ini kira-kira menarik apa enggak. Terus kemudian um, apa latar belakangnya seperti apa, terus cara mempackaging ya. Mempackaging itu cara menulisnya itu ya. Menulisnya itu naratif, narasinya itu menarik apa enggak itu. Itu juga punya pengaruh itu. Kalau kita cara menulisnya misalnya eh gimana ya? Biasa ya. Biasanya itu ya kayak narasi-narasi deskriptif yang umum gitulah ya itu ya kurang punya nilai tambah gitu. Jadi tapi yang pertama yang paling penting adalah judul. Judulnya itu sebenarnya kita nggak terlalu mempermasalahkan ya. Yang penting itu arah penelitiannya, arah tulisannya, eh, latar belakang. Jadi kita bisa menunjukkan di latar belakang itu bahwa topik yang kita kaji ini menarik dan artikel-artikel yang sudah ada atau karya-karya akademik yang sudah ada itu belum menjamah topik yang kita kaji ini atau sisi lain dari satu topik yang ada yang belum dikaji gitu. Kita harus bisa menunjukkan itu di latar belakang. Jadi telah pustaka itu juga masuk ke latar belakang juga. Itu harus kita tunjukkan. Novelty ya, novelty. Ada novelty itu yang. Terus kemudian ya rujukan-rujukannya gitu ya. Rujukan-rujukan. Kalau kita termasuk nggak apa rujukannya representatif. Yang penting representatif. Ya representatif. Jadi kan ada yang mensyaratkan rujukannya minimal 10, 20
karya 10 tahun terakhir gitu ya. Kita nggak, itu bagus sih. Jadi artinya tulisan yang ada itu mengikuti perkembangan dari karya-karya akademik yang sudah ada, itu bagus gitu. Tapi kita nggak mensyaratkan saklek seperti itu. Yang penting rujukan-rujukannya itu relevan, banyak ya, banyak dalam arti itu memang banyak literatur yang sudah dikuasai lah itu. Istilahnya tunjukkan kepada editor bahwa topik yang saya tulis ini memang saya sudah banyak meneliti, sudah meneliti ini dengan baik gitu lah. Nah, cara menunjukkannya itu ya apa namanya? Nanti terlihat dari tulisan. Oh, ini serius ini nulisnya. Itu nanti bisa terlihat dari tulisannya. Itu. Ini subjektif ya. Subjektif ya, tapi bisa kok diobjektifikasi, ini bisa. Karena yang namanya tulisan bagus itu kan ya orang bisa mengenali lah gitu. Oh, ini lumayan bagus lah gitu. Sip gitu. Oke, terus Oke, terus ini ada lanjutan pertanyaan lagi. Eh, Kira-kira ya Pak, berapa kata atau halaman idealnya dalam satu artikel jurnal? Demikian juga daftar pustaka itu idealnya berapa gitu Pak? 6.000 lah ya, 6.000 minimal 6.000 kata. Tapi beda-beda, tergantung gaya selingkung dari jurnal itu. Eh Kalau tulisan ada yang, kalau jurnal rata-rata 6.000 minimal lah ya, ada yang 8.000 gitu. Di Mutawatir itu 6.000 kata, 6.000 kata. Oke. Dan 6.000 sampai 8.000-an lah. Kalau 10.000 itu terlalu banyak itu ya. 6.000 sampai 8.000 itu saya kira sudah cukup untuk membahas satu topik lagi. Ini ada lanjutan pertanyaan lagi, Masya Allah banyak yang nanya ya. Dari Mas Robert. Wah, namanya tidak Nusantara sekali. Bercanda ya, Ya. jangan tersinggung. Ini kata beliau, saya hendak meneliti topik yang berkaitan dengan kesehatan mental, kemudian saya temukan solusinya dalam sebuah hadis secara implisit. Nah, Hmm. sebenarnya sudah banyak penelitian terdahulunya namun tidak menganalisis hadisnya. Mungkin hadisnya cuma dipaparkan saja dalam penelitian terdahulu. Nah, apakah penelitian semacam ini masih bisa dikatakan memiliki novelty? Iya, iya, ya. Jadi kalau kita mau melihat novelty ya itu kita paling enggak itu sudah bisa memproyeksikan ketika saya meneliti ini itu nanti kira-kira di titik akhirnya itu nanti ada hal yang baru apa tidak. Gitu. Kalau saya mau meneliti hadis ini ya, itu nanti hal baru apa yang mau saya bawa gitu. Itu harus kita refleksikan sejak awal, hal baru apa yang, terus cara pembahasan saya itu mau bahas dari aspek apanya dari teks ini gitu. Uh, ya, ya kurang lebih seperti itu sih. Dari teks ini itu nanti hal baru apa yang bisa saya bawa gitu. Kalau saya meneliti hadis ini gitu. Kalau apa namanya? Kalau ini kan artinya kan ingin menguatkan lagi gitu ya. Nah, kalau hanya ingin memperkuat lagi itu dari aspek apanya? Kalau hadisnya kan sudah ada, oke ya. Nah, memperkuatnya ini dari kita tambahkan dari aspek apanya? Gitu. Itu harus harus istilahnya apa ya, diproblematisir lah ya. Oke, ini kata kunci lagi. Jadi meneliti itu satu topik yang umumnya itu tidak bermasalah, tapi bagi peneliti itu bisa membuat ini bisa menjadi masalah. Nah, itu kekuatan dari seorang peneliti itu di situ. Jadi misalnya ini sampai melihat ada hadis ini ya, sampai harus bisa memproblematisir ada apa dengan hadis ini gitu, yang harus saya teliti, mengapa ini perlu saya teliti, itu problem utamanya di apa, itu harus sampai temukan, sampai cari itu problemnya, memproblematisir
memproblematisir masalah itu ya. Hadis ini sebenarnya nggak bermasalah, tapi kalau dilihat dari historisitasnya ini kayaknya nggak terkait dengan A gitu misalnya. Nah itu namanya memproblematisir masalah gitu. Tapi anggapan orang ini hadisnya ini terkait dengan A gitu, misalnya aja. Jadi eh, kalau ini kerangkanya kalau saya melihat itu masih kurang kuat gitu, masih kurang kuat. Jadi sampean harus membidik ya, membidik hadisnya ini mau dikemanakan, hadisnya ini mau diapakan, fungsi tujuannya nanti mau kemana gitu. Ini kan gitu ya Mas Robert ya, Mas Robert. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Mas Rafli. Ini bagaimana cara ambil file tes atau disertasi yang kadang ketika kita cari itu Pak restricted hanya untuk staf kampus, itu bagaimana? Apakah ada caranya juga? Saya Seperti sebenarnya nggak bisa hafal. kalau itu. Oh, Saya nggak bisa. Kalau di Jogja dulu saya bisa karena saya minta akun ya. Saya minta akun dan itu dikasih akun itu cuman 2-3 hari itu. Ya selalu satu-satunya cara ya kerjasama dengan orang dalam. oke. Ini ada Kerjasama yang dengan orang dalam. ini ada yang kelewat tadi, pertanyaan dari Mbak Johanna lagi. Ya. Sebentar, saya scroll. Sebelumnya, nah ini pertanyaannya, sebelumnya Ustadz menyebutkan bahwa di IAT sendiri lebih sering menggunakan metode campuran. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk memodifikasi atau mencampur dari metode-metode yang ada. Terima kasih, Ustadz. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk memodifikasi atau mencampur? Iya, metode itu kan langkah ya. Saya nggak tahu yang di IAT sekarang ini itu formatnya itu mesti sama semua ya. Jadi ada kerangka teori, terus metodologi. Metodologi itu nanti ada pendekatan, terus apa? Ada metode, terus pendekatan, terus teori penelitian itu. Jadi kerangka teori itu diulang 2 kali. Nah, di bawah teori penelitian itu sumber data. Ini kan lucu kan, teori penelitian kok isinya sumber data. Harusnya ya udah kerangka teori itu ya isinya pendekatan dan teori penelitian gitu. Nah, sumber data itu sudah masuk metode penelitian. Jadi metode itu langkah-langkah untuk meneliti. Ya. Kalau di IAT itu kan ya langkahnya ya membaca buku, menganalisis, mengkomparasikan dengan teks-teks lain, ya, dicari epistemologi dari pemikirannya ini seperti apa, gitu. Metodenya hampir sama semuanya ya, konten analisis. Gitu. Cuman maksudnya eh, modifikasi atau campur-campur tadi itu di wilayah perspektifnya. Ya, jadi kita nggak apa namanya dalam keilmuan kualitatif ya kalau kita hanya menggunakan satu apa namanya perspektif dan stick terhadap itu saja itu biasanya kurang bisa apa namanya eh, bahasanya kurang gitulah ya gitu. Jadi bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk memodifikasi atau mencampur ya kita banyak baca anu ya metodologi ya metodologi itu yang penting metodologi itu sudah ada di otak kita ya tinggal kita gunakan aja gitu. Sebentar saya oke. Nah, ini kutipan dari Martin van Burinesen ya. Ini tapi penelitian sosial sih. Saya lebih sama tapi sama-sama kualitatifnya.
Nih, saya lebih memilih untuk tidak menggunakan teori secara eksplisit gitu. Teori itu nggak harus dieksplisitkan gitu. Nah, kalau Munim Siri kemarin itu bilang apa sih fungsi dari teori itu nggak digunakan, tapi memang sudah menyatu ya dengan kita untuk menganalisis gitu ya. Nah ini Van Bruynesen. Saya lebih memilih untuk tidak menggunakan teori secara eksplisit, kecuali memang begitu penting untuk dijelaskan. Jadi yang terpenting kerangka teori itu sudah berada di otak bawah sadar kita gitu ya. Cara meneliti A itu misalnya itu sudah ada. Jadi ketika kita berhadapan dengan objeknya itu mau kita teliti ya, ya kerangkanya ya pasti nanti ke sana gitu. Nah, ini saya lanjutkan ya. Namun saya lebih suka menggunakan teori dalam ranah kerja menjelaskan secara langsung mengenai fakta. Jadi teori itu sudah dieksplisitkan dalam langkah-langkah metodisnya. Ya, jadi langkah-langkah metodisnya. Jadi eh, apa namanya? Misalnya maudhu'i gitu ya. Oke, kita perlu mengeksplisitkan maudhu'i. Jadi kita mengumpulkan ayat, terus kemudian me, apa namanya? Melihat ayat yang turun lebih awal itu yang mana gitu ya. Terus kemudian dikronologisasi ya, dikronologisasi. Terus kemudian menganalisis, ya. Menganalisis sehingga bisa kita cerap konsepnya. Nah, sampai mau menganalisis ini, menganalisis pakai apa? Perspektifnya apa? Kerangka teorinya apa? Nah, kalau Van Bruynesen, ya teorinya itu sudah ada di kepala harusnya ya, karena sudah banyak baca dia gitu, nggak harus dieksplisitkan gitu. Nah, analisis itu kan pasti beda-beda ya satu orang dengan orang lain itu. Tapi yang apa sejauh mana analisis, dalam apa analisisnya itu yang pasti keilmuan gitu. Jadi yang menggabungkan mix ya dengan dari berbagai kerangka-kerangka keilmuan perspektif itu pasti nanti hasilnya akan lebih sophisticated gitu, lebih mendalam daripada hanya menganalisis dari satu apa namanya kerangka mukorona misalnya, pakai metode mukoron bandingkan A B gitu. Umumnya ya simpel-simpel aja. Tapi kalau kita sudah memasukkan perspektif ya, kerangka teoritiknya gitu, misalnya kita sama-sama bandingkan A dan B. Yang dibandingkan ini bisa lebih kita problematisir itu. Ya, apa aja yang dibandingkan itu. Tidak hanya metodologinya. Gitu. Jadi apa aja ini bisa lebih banyak kita problematisir. Nah, memunculkan problem-problem atau poin-poin yang itu sudah masuk wilayah analisis. Nah, itu nanti kalau di skripsi ya itu eh, daftar isi itu cerminan dari bagaimana apa struktur penelitian itu apa namanya bisa menggambarkan bagaimana wajah dari eh, kerangka teori itu. Jadi kalau kita kerangka teorinya kuat, itu kita bisa lebih bagus dalam menstrukturkan tulisan yang terlihat tampak dari daftar isinya. Gitu. Kalau daftar isi ini sudah amburadul ya, maksudnya apa? Nggak nyambung gitu ya, nggak sinkron gitu. Itu sudah kita apa? Sudah bisa kita asumsikan dia secara teoretik ya perspektif keilmuannya ini masih belum begitu kuat gitu. Itu apa nyambung satu sama lain gitu, nyambung satu sama lain gitu. Nah, di IAT maupun apa namanya PPI atau Sulkin ya itu ya umumnya ya konten analisis ya kita ya menganalisis teks, konten atau pemikiran tertentu gitu ya. Nah, tinggal kerangka teori yang kita pakai untuk menganalisis itu apa. Kerangka teori itu kan terkait dengan pendekatan ya. Pendekatan itu disiplin keilmuan besar yang kita gunakan. Misalnya sejarah gitu ya. Itu
itu satu disiplin keilmuan yang besar ya. Di bawah sejarah itu ada kerangka-kerangka teori, ada challenge and response and challenge, terus ada teori-teori sejarah kan banyak ya. Nah ini yang mau kita pakai ya, yang apa? Nah kalau Van Bruinsen itu lebih senang nggak dieksplisitkan saya mau pakai respon and challenge, tapi lakukan aja analisis secara respon and challenge itu di dalam apa namanya menulisnya ya, di dalam packaging tulisan itu ya munculkan aja. Jadi teori itu tidak hanya dibunyikan, ditulis tapi tidak diaplikasikan. Umumnya kan gitu ya, ditulis tapi aplikasinya nggak seringkali nggak sesuai dengan yang dikerangkakan itu. Cukup nggak perlu diuraikan secara panjang lebar, tapi analisisnya dalam menganalisis, dalam menulis, menstrukturkan kerangkakan tulisan itu sudah nampak bahwa oh ini dia menggunakan kerangka sejarah, oh dia menggunakan kerangka apa lagi ya politik, oh ini menggunakan budaya apa antropologi budaya, oh ini pakai teorinya Foucault, oh ini pakai Bourdieu, oh ini pakai Nasr Hamid Zahid, oh ini dia menggunakan, jadi muncul di situ mix gitu ya. Jadi nggak harus kita uh, apa namanya stick terhadap satu apa namanya kerangka teori tertentu gitu ya. Tapi it's okay lah ya, karena di skripsi itu umumnya harus mencantumkan itu ya. Tapi kalau di artikel ya jurnal itu nggak harus, nggak harus. Kalian bisa baca lah, sangat sedikit ya yang secara eksplisit mencantumkan kerangka teori apa namanya kerangka teori yang ada itu sangat sedikit. Saya mau meneliti ini dengan teori ini enggak, jarang. Jadi teori itu sudah inherent dalam analisisnya, me, dalam alur tulisannya. Gitu, Johanna. Oke, terima kasih Bapak. Nah, barangkali ini pertanyaan terakhir pada pertemuan kita hari ini, yaitu barangkali Pak Iwan panjenengan punya rekomendasi isu-isu yang sedang hot atau aktual sekarang. Gitu. Barangkali panjenengan punya listnya biar jadi inspirasi Iya. buat teman-teman termasuk saya di sini. Apa ya? Kita kita diskusikan di lain waktu aja ini. Tapi kalau apa namanya? Kalau isu-isu yang oh ini kan komunitas ya, itu akan sangat menarik kalau misalnya mengkaji satu artikel itu dibaca bersama terus didiskusikan gitu ya. Artikel-artikel terbaru itu saya kira juga sangat menarik ya. Bagus itu. Nah, ini topik-topik tentang apa? Ya, kan ini kan usuluddin ya, umum ya ini. IAT atau Apa ya? IAT? Oke, disebutlah tentang IAT. Iya, IAT ini kalau kajian-kajian di Indonesia tentu yang lokal ya. Tafsir-tafsir lokal itu masih hot ya. Madura itu belum masih beberapa itu yang ditelaah itu. Terus digital itu ya. Pak Islah itu juga bilang apa namanya? Kalau dulu itu teks, terus kemudian living Quran, terus kemudian nah sekarang digital ya. Digital itu tapi kerangka penelitiannya itu saya masih belum 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 tahu ya. Eh, Kerangkanya ada Mbak Ulia Fikriyati itu juga banyak menulis tentang tafsir virtual ya, tafsir virtual itu. Teman saya yang di Jerman itu Akrimi, dosen Jember itu juga meneliti tafsir virtual juga itu. Tapi ya memang kerangkanya itu masih masih baru ya, belum belum established ya. Sama dengan Living Quran itu sebenarnya belum established juga. Dia masih menggunakan teori-teori antropologi ya, teori-teori antropologi. Kalau saya katakan Living Quran itu nggak hanya terkait dengan antropologi, jadi banyak sekali.
212 itu bisa disebut sebagai living Quran juga gitu ya. Gerakan 212 itu bisa living Quran meskipun kaitannya dengan politik sosial gitu ya. Itu ekspresi bagaimana masyarakat ingin menjaga marwah Al-Quran gitu ya, sampai demo. Nah, itu bisa living Quran, cuman pendekatannya apa? Nah, beda-beda, ada politik, ada sosial gitu. Apa sih motivasi di situ? Apakah memang murni untuk menjaga marwah Al-Quran atau ada motif-motif lain? Tergantung pendekatannya, mau politik, sosial, atau mungkin juga agak ada ekonomi juga barangkali. Politik itu nanti kan arah-arahnya juga ke ekonomi. Itu living Quran kalau kalau Quran yang hidup ya dalam demonstrasi itu ya. Tapi umumnya living Quran itu diarahkan kepada kajian antropologis yang tradisi-tradisi itu ya. Tradisi-tradisi. Nah, di IAT itu banyak sekali yang meneliti living Quran, cuman eh, kerangkanya itu belum begitu matang ya kerangkanya. Jadi asal pengen ada fenomena ini saya deskripsikan itu ya. Jadi gak hanya itu. Jadi ada eh, gimana? Kalau sampai benar-benar meneliti secara antropologis ya. Antropologi itu kan penelitian yang menitik beratkan pada emik ya. Emik itu ya dia peneliti antropologi itu nggak hanya 1-2 bulan, bisa bertahun-tahun itu. Bahkan sampai menikahi eh, apa namanya orang yang hidup di situ hanya untuk menyatu dengan masyarakat sana gitu. Penelitian-penelitian antropologis itu. Nah, living Quran itu kan eh, apalagi tradisi asinan, tradisi apa itu memang sudah jamak ya, ya hasilnya ke sana sama ya. Nggak jauh berbeda nanti. Ada motivasi-motivasi keagamaan, terus kemudian religious explore yang melalui tradisi itu ya itu menarik juga sih. Asalkan kita bisa lagi-lagi mempackaging ya. Packaging itu apa sih? Packaging itu bahasa Indonesianya enaknya Mengemas barangkali. menulis ya ya mengemasnya ya betul, bisa mengemasnya itu dengan bagus gitu ya, kalau kita cuma narasi-narasi datar gitu ya ya nggak menarik gitu. Jadi kita harus latihan lah ya, banyak menulis, nanti kita dikemas dengan uh, kemasan yang menarik gitu, karena itu juga me, memberi nilai plus ya. Packaging itu penelitiannya bagus tapi apa namanya packagingnya atau kemasannya itu, kemasan itu maksudnya strukturnya ya, strukturnya alur tulisannya itu nggak bagus ya, itu dinilai kurang gitu. Itu terus isu-isu lain saya kira kalau tadi ya reinterpretasi Al-Quran itu saya kira itu sudah isu-isu lama ya. Reinterpretasi Al-Quran, konsep-konsep ya, ya maudhu'i itu saya kira sudah isu lama itu. Kalau kalian mau meneliti itu coba di apa namanya pertimbangkan ulang ya. Kecuali kalau memang ada hal yang sangat-sangat menarik ya di dalam mencari konsep tersebut gitu. Karena itu tujuannya ya dulu memang ingin menghadirkan bahwa Al-Quran itu soleh likul zaman wal makan itu. Jadi tujuannya itu sudah apa namanya eh, secara akademik itu sudah subjektif gitu. Meskipun itu sah ya di dalam dunia akademik itu sah itu, tidak masalah gitu. Karena munculnya metodologi maudhu itu kan ingin mencari konsep objektif dalam Al-Quran gitu. Itu. Tapi kalau sekarang ini eh, kajian-kajian yang apa di luar ya, saya juga masih belum update ini, belum begitu update ya kajian-kajian terbaru itu kalau mau update itu ada satu jurnal of Quranic Studies itu ya di Edinburgh itu sering menampilkan tulisan-tulisan yang bagus terkait dengan Quranic Studies. Kalian bisa mencarinya ya, Journal of Quranic Studies itu saya kira lumayan
bergengsi ya untuk kajian kajian Quranic Studies itu. Dulu awal tahun 2010 ya, apa ya, tahun 2010 ke atas lah, 2015 itu masih ya isu-isu tentang tentang struktur Al-Qur'an ya, itu masih masih cukup menarik ya untuk ditelaah ya. Cuman ya unsur-unsur mikro Al-Qur'an itu ya kadang agak sulit ya, butuh ketelitian, ya, butuh ketelatenan dan ketelitian gitu. Ya itu sih mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini berhubung Hmm. pertanyaannya juga sudah habis. Sebelum ditutup, kami ingin meminta closing statement dari panjenengan untuk motivasi teman-teman termasuk saya untuk mulai menulis. Ya, kolaborasi lah ya, kolaborasi, sering diskusi, baca artikel, mungkin satu minggu itu mendiskusikan artikel A itu ya, atau satu bulan itu di nyari artikel 4 nanti dikaji per minggu itu. Tinggal gantian aja nanti yang mau mengawali bahasan ini siapa gitu. Tapi semuanya baca gitu. Itu saya kira itu menjadi satu apa ya, budaya yang harus dilestarikan lah ya. Kalau reading discussion bareng teman-teman itu kan malah enak gitu, lebih cair daripada di kelas ya. Kelas itu kan lebih kita dihantui nilai atau apa gitu ya. Kalau kayak gini kan santai, mau gojek-gojekan juga santai gitu, lebih cair gitu. Ini mungkin bisa diawali dari situ, terus kemudian nanti kalau dari diskusi itu kok ada yang menarik, ada yang perlu ditindaklanjuti, diteliti. Saya kira bisa apa namanya, extend ya, produktif ya, eh, kelanjutannya lebih bagus nanti. Oke, itu. Oke, baik. Dengan closing statement tadi, berarti kita udah selesai kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan yang telah meluangkan Ya, waktunya untuk sama-sama. sharing di sini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam pelatihan ini. Selebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Iya, Bapak. ya, sama-sama, Mas Hayat. Oh ya, di jurnal itu kadang juga untung-untungan ya, nggak mesti tulisan itu semua yang dipublikasi itu 100% bagus semua, itu juga kadang ada yang enggak. Karena stok tulisan itu kan kadang ada yang minim kan. Tidak semua jurnal itu punya stok tulisan yang melimpah gitu. Jadi ya kalau kalian punya tulisan di submit aja gitu. Barangkali nanti eh, stoknya pas kosong gitu bisa diterbitkan gitu. Ya oke, gitu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali ya. Kapan-kapan ini yang sudah lulus mau lanjut apa enggak ini nanti Mas Afif? Kalau ada rezekinya mau lanjut, Bapak. Oke oke oke. Di Surabaya mungkin ya atau di lain tempat? Ya, di Jawa lah, Bapak. Nanti tempat menyusul. Oh iya iya. Enggak ke Kalimantan kan sampai Oke. Banjar ya? Oke, Banjarmasin. Oh Banjar ya. Oke, oke, oke. Ya oke, saya terima kasih sudah diundang di sini. Kapan-kapan kita sambung lagi. Saya senang sekali bisa ikut membersamai ya kayak gini ini. Forum-forum informal tapi santai kita berdiskusikan tentang topik akademik. Ya terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.